Baik, kita bertemu lagi pada pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-7, kita akan belajar tentang polymorphism. Baik, ya ini materi pembelajaran kita dalam satu semester. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-7, yaitu tentang polymorphism. Jadi learning outcomes dari pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep polymorphism pada pemrograman berorientasi objek. Adapun outline materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai definisi dan konsep polymorphism, kemudian jenis polymorphism, kemudian method overriding dan overloading. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang class interface, kemudian contoh dari class diagram untuk polymorphism. Baik, yang pertama, polymorphism ini terbentuk dari dua buah kata, yaitu poly dan morphism. Poly yang berarti banyak, kemudian morphism artinya bentuk, morfologi gitu ya. Kalau kita dulu pernah belajar tentang biologi, morfologi adalah bentuk gitu ya. Jadi polymorphism adalah banyak bentuk. Kemudian bagaimana maksud dari banyak bentuk ini? Kita tahu bahwa banyak bentuk pada sebuah prinsip pada biologi, ada organisme atau spesies ini punya bentuk yang macam-macam walaupun organismenya atau spesiesnya sama. Misalnya manusia ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, kemudian ada yang warna kulitnya putih, sawo matang, hitam, dan macam-macam, dan seterusnya. Nah, prinsip-prinsip tersebut tadi ternyata juga diadopsi pada pemrograman berorientasi objek. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek, polymorphism ini adalah suatu kelas bisa memiliki banyak bentuk dalam hal metode yang berbeda, walaupun nama metodenya sama. Bentuk di sini dapat diartikan isinya beda, parameternya beda, dan tipe datanya juga beda. Jadi yang sama adalah nama metodenya gitu. Baik, untuk jenisnya ada dua secara umum, yaitu yang pertama adalah static polymorphism dan dynamic polymorphism. Kita tahu bahwa static artinya tetap, dinamik dia dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Yang static polymorphism di sini menggunakan metode yang namanya overloading. Ya. Kemudian yang dynamic ini menggunakan metode yang overriding. Ya, ini hanya penamaannya saja, tapi fungsinya kita tahu berdasarkan nama dari polymorphism itu sendiri, static dan dynamic. Kalau static berarti dia menggunakan metodenya adalah overloading. Kalau dynamic dia menggunakan metode overriding. Nah, seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya, silakan nanti dibuka kembali materi yang sudah diterima. Overloading method adalah metode yang ada pada sebuah kelas di mana nama metode tersebut sama tetapi memiliki tipe data dan parameter yang berbeda. Ini namanya overloading. Poinnya adalah terjadi dalam satu kelas, kemudian mempunyai nama metode yang sama, kemudian mempunyai tipe data dan parameter yang berbeda. Dan overloading method ini termasuk polymorphism yang jenisnya adalah static.
Oke, kita masuk pada contoh. Di sini ada kelas lingkaran. Di sini, kemudian di sini ada metode luas. Jadi luas di sini metode untuk menghitung luas dengan jari-jari misalnya. Jadi di sini parameternya adalah float R atau jari-jari. Kemudian di sini isinya adalah return float, ya, mengembalikan nilai float dari perhitungan matematika ini. Math.py kali R PR kuadrat gitu ya, kalau kita ingat di matematika dulu ketika sekolah. Kemudian metode yang kedua juga ini menghitung luas dengan diameter. Kalau di atas tadi menghitung luas menggunakan jari-jari, kalau yang bawah menghitung luas dengan diameter. Nama metodenya sama, tapi tipenya berbeda. Di sini float, di sini double. Parameternya juga berbeda. Double D atau diameter. Kemudian mengembalikan nilai 1/4 pi kali D. Ya, ini rumus yang ada di matematika untuk menghitung luas lingkaran dengan menggunakan diameter. Ini merupakan contoh yang overloading method. Sedangkan overriding method merupakan metode yang terdapat pada induk kelas, pada parent class, di mana nama metode tersebut juga terdapat pada anak kelas. Jadi di parent kelasnya atau di induk kelasnya terdapat nama metode yang sama dengan child kelasnya atau anak kelas. Jadi sama. Jadi poinnya adalah metode dari induk kelas diturunkan ke anak kelas. Ini kemarin konsep. Ada yang masih ingat? Baik, encapsulation ya. Kemudian encapsulation atau inheritance nih. Ada yang masih ingat? Baik, betul. Jadi inheritance ya, bukan encapsulation. Kalau encapsulation ini terkait dengan private, kemudian public, protected gitu ya. Jadi di sini metode dari induk kelas diturunkan ke anak kelas. Inheritance ya. Kemudian anak kelas memiliki nama metode yang sama dengan yang dimiliki oleh induk kelasnya. Bisa mempunyai parameter dan tipe yang sama ataupun berbeda antara metode induk dan metode anak. Gitu ya. Dan termasuk dynamic polymorphism. Ya, itu yang membedakan karakteristik dari overloading method dan overriding method. Nah, di sini ada contoh overriding method. Saya ambil dari website petanikode.com. Di sini ada kelas induk ya, kelas induk. Kemudian di sini ada metode say hello. Nah, metode say hello ini akan diwariskan ke setiap anak. Di sini sifatnya public gitu ya. Kemudian di sini ada kelas anak 1, anak 2, anak 3. Di mana ketiganya memiliki metode yang sama dengan induk, yaitu say hello. Nah, masing-masing anak memiliki metode yang berbeda, memiliki isi yang berbeda, walaupun namanya sama, yaitu say hello. Jadi isinya nanti bisa macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan polymorphism. Banyak bentuk, karakternya beda-beda gitu ya. Walaupun metodenya sama, isinya berbeda, perlakuannya berbeda gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada interface class ya. Jadi kita sedikit membahas tentang interface, yaitu interface class adalah kelas kosong yang berisi nama-nama metode yang nantinya harus dipakai di kelas yang lain.
ya, interface, jadi harus dipakai. Pada polymorphism juga bisa terdapat pada interface class. Pada praktiknya, bisa saja setiap kelas akan mengimplementasikan secara berbeda dengan metode yang sama, seperti itu. Baik, selanjutnya adapun contoh kelas diagram untuk polymorphism. Jadi di sini hampir mirip dengan inheritance kemarin. Jadi ada parent class, kemudian diturunkan ke child class-nya. Tapi di sini poinnya adalah metodenya, ya. Nama metodenya sama, tapi memiliki parameter, kemudian tipe data, kemudian perlakuan yang berbeda. Nah, pada diagram kelas pada gambar di sini terdapat kelas bangun datar, di mana memiliki dua metode, luas dan keliling. Keduanya adalah public di sini. Kemudian diturunkan ke child class-nya. Di sini ada persegi, ada lingkaran dan segitiga. Di mana di sini memiliki dua metode yang sama, ya, dengan yang di parent class-nya, yaitu luas dan keliling. Kemudian memiliki atribut yang berbeda-beda. Di sini ada sisi, di sini ada R itu jari-jari, untuk yang segitiga ini ada alas dan juga tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan polymorphism pada pemrograman berorientasi objek. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini, untuk yang teori cukup sampai di sini. Untuk praktikum nanti akan terpisah pada video yang berbeda. Sekian, terima kasih.